A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah, sehingga kita dapat bertatap muka kembali dalam acara Mutiara Iman di Kompas TV yang tercinta ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung. Beliau yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita kebodohan menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan hingga saat ini. Beliau adalah Sayyidil Awwalin wa Sayyidil Akhirin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kelak kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, izinkan kami pada hari ini akan membawakan sebuah tema yang berjudul 5 golongan yang dikhawatirkan su'ul khotimah. Dalam sebuah kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan ada 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama adalah orang yang suka melalaikan sholat. Kita tahu para pemirsa bahwa sholat itu adalah wajib bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau tanpa sholat, maka agama kita akan hancur atau roboh. Banyak sekali dalam Al-Quran memerintahkan aqimis shalah, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama yang harus kita pegang. Kalau orang muslim tidak mengerjakan sholat, sudah pasti agamanya akan hancur atau roboh. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama, kata Rasulullah. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti ia mendirikan agama. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia merobohkan atau menghancurkan agama. Sudah jelas dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kunci kesuksesan orang Islam itu adalah di salatnya. Kalau orang itu salatnya baik, insya Allah agamanya akan baik. Namun sebaliknya kalau dia meninggalkan salat, melalaikan salat, sudah pasti agamanya akan hancur atau roboh.
Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut meninggal, dikhawatirkan juga akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Orang Islam banyak yang beragama Islam, di KTP beragama Islam, tapi banyak yang tidak mengerjakan sholat. Padahal sholat itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa sholat, hidup kita tidak akan tenang. Karena sholat adalah kunci pedoman kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, benar kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahwa salah satu golongan yang dikhawatirkan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan tidak baik, yaitu meninggalkan sholat. Sudah jelas melalaikan sholat adalah hal yang sangat merugikan dirinya dan dapat menghancurkan, merobohkan agama. Yang kedua, golongan orang yang su'ul khotimah adalah orang yang suka meminum minuman atau khamr. Karena khamr adalah minuman yang memabukkan, yang dapat mengakibatkan fatal bagi orang tersebut. Sebagaimana dalam sebuah cerita kita sering mendengar, ada seorang pemuda yang soleh, beliau dijebak oleh seorang wanita di dalam rumah, dan pemuda tersebut diminta oleh wanita tersebut untuk memilih 3 pilihan. Yang pertama adalah meminum khamr, yang kedua adalah berzina, dan yang ketiga adalah membunuh seorang bayi kecil. Lalu seorang pemuda tersebut, dia merasa tertekan dalam hatinya. Bagaimana dia mengambil keputusan untuk melakukan beberapa perbuatan maksiat tersebut. Akhirnya pemuda tersebut mengambil satu, yaitu meminum khamr. Karena beliau menganggap bahwa khamr itu adalah dosa yang ringan dibandingkan berzina dan membunuh seorang bayi. Akan tetapi setelah itu dia meminum khamr, ia mabuk tanpa sadar, ia berzina dengan wanita tersebut, dan ia lalu membunuh bayi tersebut. Akhirnya dengan satu perbuatannya, yaitu meminum khamr, bisa melakukan perbuatan yang tidak baik yang lainnya, yaitu berzina dan membunuh seorang bayi. Betapa dahsyatnya para pemirsa Kompas TV, bahwa minum khamr itu adalah sesuatu yang sangat fatal, sesuatu yang sangat merugikan bagi diri kita, karena akibatnya yang dapat merugikan semua orang dan dirinya sendiri. Baiklah para pemirsa Kompas TV, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, yang ketiga, golongan orang yang su'ul khotimah, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu bersama bahwa orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Ibu kita yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, yang telah melahirkan kita dengan bersusah payah. Yang mana dalam Al-Quran, hamalatsu ummuhu kurha wa wada'atsu kurha. Ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Betapa luar biasanya ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dan melahirkan kita ke dunia ini dengan susah payah, dengan pengorbanan jiwa dan raganya, sampai mempertaruhkan nyawanya. Sungguh luar biasa orang tua kita. Bapak kita juga yang telah memberikan kita nafkah sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Kita dari lahir sampai besar diasuh oleh kedua orang tua kita. Maka kata Rasulullah, dosa yang paling besar itu adalah dosa durhaka kepada orang tua. Karena para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa durhaka kepada orang tua ini termasuk daripada kekhawatiran untuk menjadi su'ul khotimah? Karena betapa besarnya dosa kita apabila kita menyakiti kedua orang tua kita. Karena ibu dan ayah kita yang sangat luar biasa berjasa kepada kita hingga kita bisa besar seperti ini, hingga kita bisa sukses seperti ini,
Kalau tanpa ibu dan ayah kita tidak akan bisa. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, yang keempat adalah golongan orang yang dikhawatirkan akan su'ul khotimah adalah orang yang suka menyusahkan orang lain atau membuat zalim sesama orang muslim. Bahwa kita di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya, baik dari telinga kita, mulut kita, mata kita, dan seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di akhirat kelak. Sebagaimana dalam Al-Quran, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ulah. Bahwa semua pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita di dunia ini jangan sampai hidup kita menyusahkan orang lain, menzolimi orang lain. Karena kalau kehidupan kita di dunia ini hanya menyusahkan, menzolimi orang lain, menfitnah, mencela, dan membuat hati orang menjadi sakit, maka ini salah satu jalan, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, menuju kekhawatiran akan menjadi su'ul khotimah. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Kalau kita cuma hidupnya selalu menyusahkan orang lain, maka sudah pasti orang tersebut akan su'ul khotimah. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya selalu menyusahkan orang lain, membuat orang lain menjadi terzolimi oleh diri kita. Maka dari itu para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, marilah bersama-sama kita untuk selalu mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah menjadi orang yang baik untuk diri kita sendiri atau belum bisa memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Dan yang terakhir para pemirsa Kompas TV, yaitu orang yang selain orang yang menyusahkan orang lain, yaitu adalah orang yang suka berbuat dosa terus-menerus. Orang yang suka berbuat dosa terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan, maka orang ini akan dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah juga. Karena kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun yang tidak pernah sakit bisa juga mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Kita tidak tahu hidup di dunia ini berapa lama. 60 tahun, 70 tahun, ataupun 80 tahun. Tapi saat ini rata-rata 60-70 tahun banyak orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang ini selalu berbuat dosa dengan terus-menerus tanpa ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan menjadikan ia dikhawatirkan menjadi su'ul khotimah. Jangan sampai kita selalu terjerumus dalam perbuatan dosa yang terus-menerus kita lakukan tanpa kita sadari bahwa dosa itu akan membawa kita menuju kepada kematian yang su'ul khotimah. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, marilah selalu kita evaluasi diri kita, introspeksi diri kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, untuk selalu memperbanyak bekal kehidupan kita di akhirat. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Hidup dunia ini hanyalah sebuah canda tawa yang akan kita tinggalkan. Namun akhirat kelak adalah hidup kekal kita selama-lamanya yang akan kita nikmati di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita banyak melakukan dosa, tentu kita akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan selama di dunia ini, baik itu salat, puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya, dalam kebaikan ini insya Allah kita akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, pada hari ini kita niatkan dalam diri kita agar kita selalu menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa yang kecil maupun yang besar yang secara terus-menerus harus kita hapus dengan cara beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat, yaitu dengan taubat nasuha. Insya Allah kalau kita sudah meminta ampun kepada Allah dengan taubat nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang sekarang maupun yang lalu. Dengan syarat kita tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka dari itu para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, marilah bersama-sama
kita selalu menyiapkan diri kita untuk mencari bekal kehidupan kita nanti di akhirat dengan memperbanyak amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Baiklah pemirsa Kompas TV yang berbahagia, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, di akhir sesi ini kita akan membuat sebuah kesimpulan bahwa 5 golongan orang yang dikhawatirkan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak baik. Yang pertama adalah orang yang lalai menunaikan sholat. Yang kedua adalah orang yang suka minum minuman keras atau khamar. Yang ketiga adalah orang yang durhaka pada orang tua. Dan yang keempat adalah orang yang suka menyusahkan orang lain atau menzalimi sesama umat Islam. Dan yang terakhir adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, dari 5 golongan tersebut, jangan sampai kita termasuk dari golongan tersebut yang dikhawatirkan akan menuju kematian dalam keadaan su'ul khotimah, kematian yang tidak baik bagi diri kita. Ini menjadi nasihat bagi diri kita para pemirsa Kompas TV, bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan kita akan kekal abadi selama-lamanya, yaitu di akhirat. Kita hidup di dunia tidak lama para pemirsa. Maka dari itu, marilah untuk bersama-sama kita menyiapkan diri kita dengan bekal sebanyak-banyaknya, yaitu bekal pahala kebaikan kita selama hidup di dunia ini. Hidup cuma sekali, maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Karena ini yang akan mengantarkan kita dapat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, kita sebagai umat Islam yang beragama Islam, jangan sampai kita melalaikan sholat. Jangan sampai kita durhaka kepada dua orang tua kita. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Dan juga jangan sampai diri kita selalu terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para pemirsa Kompas TV, marilah kita berusaha untuk introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah banyak melakukan kebaikan atau banyak melakukan keburukan? Mari bersama-sama kita introspeksi diri kita untuk selalu mengoreksi bahwa amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini, apakah banyak atau banyak perbuatan dosa yang kita lakukan di dunia ini. Mari bersama-sama kita evaluasi diri kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari nasihat dari Kompas TV dalam acara Mutiara Iman ini. Semoga dapat menjadi hikmah, manfaat bagi diri kita semua untuk mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita untuk menjadi insan yang lebih beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu dari diri saya sendiri, segala kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.